warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septania Gita Putri, di sini akan menjelaskan mengenai metode surplus produksi. Nah, di sini telah disediakan data penangkapan ikan kakap sirip kuning di UPT Temaram Kabupaten Pacitan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. Di sini kita akan menghitung nilai MSY dengan menggunakan metode Scaver. Yang pertama kita mencari CTUE dengan cara catch dibagi dengan effort. Nah, jika kita sudah menemukan hasilnya, di sini kita bikin rata-rata penangkapan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 dengan menggunakan rumus average. Kita menemukan hasil rata-ratanya yaitu 381,957. Selanjutnya yaitu mencari nilai, menghitung nilai regresi nilai linearnya. Berikut merupakan hasil dari regresi linearnya. Di sini kita menemukan data intercept sebagai nilai A dan X variabel sebagai nilai B. Nah, ini merupakan nilai A dan nilai B. Kemudian kita mencari C estimasi dengan rumus A kali F ditambah B kali F kuadrat. Nah, setelah kita masukkan angkanya, kita menemukan hasil C sama dengan 1,2197 F ditambah negatif 0,00081 F kuadrat. Setelah itu, kita mencari rumus FMSI dengan setelah itu kita mencari rumus FMSY dengan cara dengan rumus min A per 2B sama dengan setelah itu kita mencari rumus YMSY dengan rumus min A kuadrat per 4B.
Nah, berikut merupakan hasil FMSI dan DMSI. Setelah kita masukkan ke dalam tabel, selanjutnya kita mencari C estimasi. Nah, C estimasi ini kita mencari nilai UMSY dengan cara IMSY dibagi dengan FMSY. Nah, selanjutnya kita mencari JTB. Nah, JTB ini merupakan 80% dari YMSY. 0,8. Setelah itu kita mencari tingkat pemanfaatan dengan cara rata-rata dibagi dengan JTB. Kita kan sudah menemukan nilai F-nya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus perhitungan C sama dengan A dikali F ditambah B dikali F kuadrat. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah dan berikut merupakan hasil C estimasi. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan hasil FMSY, YMSY, UMSY, JTB, dan TP, serta C estimasi, kita dapat membuat grafik hubungan catch dan effort pada metode Scaver dengan memasukkan data Y-catch, catch Scaver, dan nilai MSY. Kita menemukan hasil grafik sebagai berikut. Nah, dari grafik berikut ini kita bisa membuat kesimpulan. Berdasarkan grafik catch effort, diketahui bahwa hasil analisis MSY ikan tuna sirip kuning atau Tunus albakares di UPT PPT Tamparan didapatkan hasil tangkapan maksimum lestari atau YMSY sebesar 458,47 ton per tahun. Dengan upaya penangkapan maksimum lestari atau FMSY sebesar 752 trip per tahun. Berdasarkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau JTB, yaitu 80% dari YMSY, diperoleh hasil JTB sebesar 366,78 ton per tahun. Maka, berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil tangkapan dan upaya penangkapan di UPT PPP Tamparan tahun 2011-2020 masuk ke dalam kategori overexploited, di mana keadaan sumber daya ikan tuna sirip kuning di daerah tersebut sudah melebihi eksploitasi yang telah ditentukan. Baiklah, selanjutnya yaitu metode Fox. Nah, pada metode Fox ini kita menggunakan data LAN CPUE. Nah, untuk menghitung LAN CPUE dengan menggunakan cara sama dengan LN dari nilai CPUE. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, setelah kita mendapatkan nilai LAN CPUE, kita mencari nilai A dan B dengan menggunakan regresi linier.
Nah, untuk Y-nya ini merupakan data dari bulan CPUE. Kemudian untuk X-nya kita menggunakan effort. Nah, setelah itu kita menemukan data intercept dan X variabel ini sebagai nilai A dan B. Nah, setelah kita memperoleh data nilai A dan B, kita masukkan ke dalam rumus C estimasi, yaitu F dikali eksponen A plus B dikali F. Nah, langsung kita masukkan nilai A dan B-nya, kita memperoleh hasil C, yaitu F eksponen 1597 plus negatif 0,00387 F. Setelah itu, kita mencari nilai YMSI. Nah, YMSI ini kita cari dengan rumus sama dengan min 1 bagi B dikali X. Nah, berikut merupakan hasil dari YMSI. Setelah itu kita mencari rumus FMSI dengan rumus FMSI sama dengan min 1 per B. Min 1 Nah, berikut merupakan hasil dari FMSI. Nah, setelah kita menemukan nilai YMSI dan YMSY dan FMSY, kemudian kita mencari nilai C estimasi. Nah, rumus dari C estimasi ini merupakan F eksponen dikali A plus B dikali F. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, yang paling bawah sendiri ini diberi nilai 0 agar nanti pada saat pembuatan grafiknya untuk arahnya itu bisa nyambung di angka 0-nya, bisa sampai ke bawah. Nah, setelah itu dari data ini, kemudian kita mencari UMSY. Nah, UMSY ini merupakan hasil dari YMSY dibagi dengan FMSY. Selanjutnya, yaitu JTB atau tangkapan yang diperbolehkan. Nah, tangkapan yang diperbolehkan ini merupakan 80% dari nilai YMSY. Itu hasilnya 375,5579 ton. Nah, untuk tingkat pemanfaatan atau TP ini merupakan hasil dari rata-rata dibagi dengan JTB, yaitu memperoleh hasil 102%, di mana hasil tersebut merupakan over eksploitasi.
Nah, dari data yang sudah kita cari tadi, kita dapat masukkan ke dalam grafik hubungan catch dan effort. Nah, grafik ini dari grafik ini kita bisa membuat kesimpulan berdasarkan grafik catch effort. Diketahui bahwa analisis MSY ikan tuna sirip kuning di UPT PPP Tamperan didapatkan hasil tangkapan maksimum lestari sebesar 469,45 ton per tahun, dengan upaya penangkapan maksimum lestari atau FMSY sebesar 258 ton per tahun. Berdasarkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, yaitu 80% dari YMSY dipengaruhi hasil JTB sebesar 375,56 ton per tahun. Maka, berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil tangkapan dan upaya penangkapan di UPT Tamperan tahun 2011 sampai 2020 masuk ke dalam kategori overexploited, di mana keadaan tersebut sumber daya ikan tuna sirip kuning di daerah tersebut sudah melebihi ekspektasi yang telah ditentukan.